Hildananda dari jurusan Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Lokasi KKN saya di Desa Talang Kemuning, Kabupaten Kerinci. Baiklah teman-teman di Desa Talang Kemuning, kali ini saya akan mengulas video tentang bagaimana gejala awal yang dirasakan penderita jika terinfeksi virus corona. Virus corona jenis baru ini yang sedang menyerang di bagian belahan dunia saat ini dikenal dengan nama coronavirus disease 19 atau COVID-19 ataupun yang sering disebut dengan virus corona. Virus corona ini diidentifikasi pertama kali muncul di kota Wuhan di negara Tiongkok. Tepatnya itu di pasar hewan di kota Wuhan menjual hewan liar seperti kelelawar, ular, dan hewan liar lainnya. Dan diduga virus corona ini disebabkan dari hewan liar yang dijual di pasar hewan tersebut. Pasien yang terkena virus corona awalnya ini berasal dari daerah pasar hewan tersebut. Diduga juga virus ini awalnya itu disebarkan dari hewan ke hewan dan ditularkan dari hewan ke manusia. Dan sekarang virus corona ini mudah tersebar dari manusia ke manusia lainnya. Teman-teman masyarakat Desa Talang Kemuning harus tahu ada 5 cara penyebaran penularan dari virus corona. Yang pertama, transmisi dari cairan. Cairan yang dimaksudkan adalah berupa cairan tubuh yang keluar melalui batuk atau bersin dari pasien yang terinfeksi virus corona. Yang kedua adalah transmisi udara. Kemudian yang ketiga adalah transmisi kontak. Penularan virus corona ini dapat juga ditularkan melalui kontak langsung dari pasien yang positif corona. Yang keempat adalah transmisi dari hewan. Selanjutnya, yang kelima adalah transmisi dari kontak pasien yang terinfeksi virus corona. Jadi virus corona ini dapat menyebar dari interaksi yang terjadi antara pasien corona dan orang lain, itu dapat memicu terjangkitnya virus corona terhadap orang yang belum positif corona. Kasus positif corona di Indonesia hingga hari ini per tanggal 18 April tahun 2020 mencapai angka 6.248 yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia. Kasus yang terbanyak terjadi di daerah Jakarta. Berita ini dikutip dari siaran langsung yang ditayangkan di YouTube BNPB oleh juru bicara yang menangani wabah virus corona di Indonesia. Banyaknya kasus di Indonesia yang saat ini yang mengakibatkan Presiden Indonesia mengeluarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang disebut dengan PSBB untuk menekankan angka penularan virus corona. Kita harus tahu gejala-gejala awal yang tampak jika terinfeksi virus corona ini. Baiklah teman-teman,
Gejala yang pertama, gejala awalnya itu adalah demam, ditandai dengan suhu tubuh yang naik tinggi melewati 38 derajat Celcius. Yang selanjutnya, gejala umum yang tampak pada orang yang terkena ataupun terinfeksi dari virus corona adalah batuk. Dalam batuk ini, batuk biasa dan batuk orang yang terkena infeksi virus corona itu terdapat perbedaannya. Apa bedanya? Kita akan bahas perbedaan antara batuk biasa dan batuk yang diderita oleh penderita terinfeksi virus corona. Yang pertama, batuk biasa ditandai dengan terjadinya secara tiba-tiba. Penderita batuk biasa ini pun akan sembuh dalam waktu yang relatif singkat daripada batuk yang disebabkan oleh virus corona. Batuk biasa ini juga diderita oleh orang yang terkena flu yang disertai dengan pilek dan bersin-bersin. Jika seseorang mengalami batuk yang disertai pilek dan bersin-bersin, dimungkinkan ia hanya terkena flu biasa dan bukan COVID-19 ataupun virus corona. Bagaimana dengan batuk yang disebabkan oleh terjangkitnya virus corona? Ini adalah batuk yang dirasakan oleh penderita adalah batuk kering yang terus-menerus tanpa dahak. Batuk kering ini terjadi setidaknya dalam waktu yang setengah hari, meskipun penderita dari batuk kering tidak dapat digolongkan semuanya terinfeksi virus corona, akan tetapi 67,7% penderita dari virus corona ini mengalami gejala awal berupa batuk kering. Jadi, jika Anda mengalami gejala batuk kering yang terus-menerus, silahkan diperiksa pada layanan kesehatan di sekitar rumah Anda. Orang yang terinfeksi virus corona ini, gejala umum selanjutnya yang dirasakan adalah sesak nafas, kemudian ataupun sulit untuk bernafas karena virus corona menyerang dari sistem pernafasan pada manusia. Perlu kalian tahu, virus corona ini dapat menjangkiti ataupun menular kepada siapapun. Jadi kita harus berhati-hati dari mulai bayi, kemudian anak-anak, serta orang dewasa dan orang tua yang lanjut usia. Jadi saya harapkan kita semua selalu waspada dan berhati-hati, selalu jalankan kehidupan yang sehat, makanan yang sehat, dan istirahat yang cukup untuk terhindar dari virus-virus yang ada di luar sana. Terima kasih dan cukup sampai di sini video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.